Selamat pagi pemirsa, hari ini kita ada di rumah dinas Bupati Kebumen, Kiai Haji Yazid Mahfudz. Hari ini kita akan jalan-jalan bersama bareng beliau dan kita akan berbincang, kita akan ngobrol mengenai seputar Kebumen. Bagaimana aktivitas beliau menjalankan dinas sehari-hari dan hingga nanti kita akan berbicara mengenai pilkada. Tentu banyak yang penasaran terkait dengan bagaimana beliau sebagai Bupati Kebumen, petahana, dan dengar-dengar beliau juga akan mencalonkan diri kembali. Yuk, kita ikuti beliau. Assalamualaikum Pak Bupati, selamat pagi. Guntur Pak dari Merapat IT. Terima kasih. Rencana untuk hari ini kami ingin wawancara dengan Bapak terkait dengan program kerja, kemudian nanti kita berbicara mengenai kans Bapak itu Pak, gitu. Nanti terkait dengan pilkada. Nanti kami ikut dalam satu mobil dengan Bapak, gitu, Pak. Wah, terima kasih sekali Pak Bupati. Ini kami diberi kesempatan untuk jalan bareng di dalam mobilnya Pak Bupati. Ya. Kan? Jadi memang Pak Bupati ini bisa dari pagi sampai sore bahkan sampai malam Pak ya untuk acara-acara kedinasan di Kebumen ini. Ya, terima kasih. Ini kan memang seorang bupati itu kan tidak ada hari liburnya. Kadang-kadang undangan dari masyarakat, urusan kedinasan. Ini memang walaupun Sabtu ya tetap banyak agenda. Hari Minggu juga banyak agenda. Nanti malam juga ada acara Hari Besar Islam dan lain sebagainya, ada peresmian malam yang dijadwalkan memang jam malam, dan ini adalah suatu amanah yang diberikan kepada seorang kepala daerah untuk melayani masyarakat. Jadi intinya jadi kepala daerah itu yang pelayan masyarakat. Sering pegel-pegel nggak nih Pak setelah selesai? Sering pegel-pegel nggak nih Pak setelah selesai? Kalau sampai tidur, di mobil tidur, kadang-kadang ya ngundang tukang pijit ya biasalah, kayak gitu kan sudah kehidupan siapa. Capek ya, namanya manusia ya ada capeknya Mas. Tapi itu udah kita jalani secara ikhlas, jadi ya tidak capek lah, malah senang karena ini amanah, sebuah amanah yang diberikan masyarakat kepada saya secara pribadi dan keluarga. Ya memang untuk menjalankan program-program untuk berhasil memang perlu ada kerja keras Pak ya? Ya tentunya seorang bupati harus fokus ya, tidak boleh seorang bupati itu nggak fokus, apalagi di Sambi ataupun ada kerjaan-kerjaan lain yang nanti juga pada ujung-ujungnya tidak fokus kepada amanah yang diberikan oleh masyarakat. Saya kira seorang bupati memang harus fokus Mas. Nah sejauh ini Pak, program-program Bapak kan kurang lebih 1 tahun nih Pak ya, menjabat sebagai Pak Bupati itu. 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun nih, sejauh ini program yang sudah berjalan sukses dan yang sedang dijalankan apa saja nih Pak? Ya terima kasih, saya mendampingi Pak Fuad ini kan sebagai Wakil Bupati pada tahun 2016. Pada tanggal 17 Februari saya dilantik setelah Pak Fuad. Saya 1 tahun mendampingi Pak Fuad. Tahun keduanya ini ada sesuatu, ada KPK yang ada di Kebumen. Ini 1 tahun prosesnya, 2 tahun ya. Jadi saya jadi Wakil Bupati 2 tahun, jadi PLT 1 tahun, dan sekarang jadi Bupati 2019 1 tahun. Tanggal 1 Februari 2019 saya dilantik sebagai Bupati. Dan ini yang 1 tahun ada masalah lagi COVID lah, ada bencana nasional yang memang harus kita seriusi agar masalah COVID ini bisa tertangani dengan baik atas kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat pada umumnya. Nah ini kan bisa dibilang Kebumen di tengah memacu banyak sekali kegiatan program baik nasional seperti jalan tol, kemudian kawasan industri. Ya memang ini kan potensi-potensi yang ada di hadapan kita ya. Kita harus melihat apa sih tantangan dan peluang bagi Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan daerahnya ke depan. Ini harus jeli Mas. Katakanlah kemarin kita ada Geopark Nasional Karangsapung Karangbolong yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Geopark Nasional. Ini sudah menuju Geopark UNESCO Global. Ini tahun 2020. Ini juga harus dukungan masyarakat, dan ini kalau nanti lolos di Geopark
Karangsampung Karangbolong sebagai ditetapkan geopark nasional UNESCO global, ini tentu Kebumen mendunia, Mas. Bukan hanya dikenal oleh Jawa Tengah atau Indonesia, tapi semua dunia mengenal Kebumen dengan geoparknya tersebut. Berarti nanti akan ada aspek pariwisata, kemudian sejarah budaya di blow up di situ. Tentu ini kan Presiden sudah arahnya jelas ya, dengan dibukanya bandara baru, double track, dan ini akan ada jalan tol. Ini kan sebuah tantangan dan peluang bagi Kebumen untuk mengembangkan potensinya. Makanya dukungan masyarakat memang sangat penting dan sangat perlu sekali bagi kami sebagai pemangku kebijakan yang seperti amanat untuk mengembangkan Kebumen. Nah ini Pak, apa namanya, sebagai seorang bupati, kepala daerah, pimpinan wilayah, ini kan masyarakat pasti tahunya, wah ini suka, ini banyak sukanya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak rasa duka ataupun tantangan ataupun ujian selama proses menjadi bupati ini? Sebenarnya orang nomor satu di Kebumen memang namanya seorang pejabat ya biasalah, ada yang senang dan tidak senang, itu kan hal biasa. Seperti presiden kita, mana sih presiden yang tidak dikatakanlah dikritik, dan itu suatu hal yang sangat biasa bagi saya ya sebagai pribadi ya. Masalah kritikan, cemoohan itu malah justru bagi saya pribadi sebagai pemicu untuk semangat gitu. Kita buktikan bahwa kita bisa gitu loh. Walaupun ada yang nggak senang itu wajar lah, biasa lah. Tapi saya sendiri terhadap masyarakat yang mengkritisi kami, pemerintah, pribadi, saya sangat terima kasih atas masukan-masukan, kritikan-kritikan yang kami harapkan juga memberikan solusi. Jangan cuma kritik tapi solusinya nggak ada gitu kan. Saya kira demikian. Nah ini Pak, Bapak kan berakhir masa jabatannya tanggal 17 Februari Pak 2021 ya. 2021. Ini kurang lebih masih ada tenggat waktu 1,5 tahun lebih Pak ya, hampir 8 bulan. Nah ini apakah ada program-program percepatan yang mungkin saat ini sedang berjalan untuk sampai ke 8 bulan itu Pak? Oh ya, ini kan banyak ya. Pemerintah kan mengharapkan dalam situasi COVID ini juga pemerintah juga harus berinovasi ya. Katakanlah kemarin menghadapi new normal ya. Ini sudah kita kirim 5 inovasi dan alhamdulillah 2 inovasi kita juga juara nasional kan itu ya. Terus ini juga ada geopark Karangsampung Karangbolong. Kemarin kerjasama dengan Pertamina ya, dengan pemerintahan desa, dengan BUMDes terkait dengan Pertasop yang ada di Kabupaten Kebumen. Ini sudah kemarin saya launching, ada 5 desa yang mendapatkan Pertasop dari Pertamina, dan ini saya minta nanti ke depannya juga ada 15 desa, nanti kita survei desa mana yang membutuhkan nanti ini, dan ini justru untuk kesejahteraan masyarakat, memutus satu harga antara di kota dan di desa ini kan perlu Mas, biar masyarakat itu tidak keberatan. Kadang kan harga BBM di kota jauh lebih mahal daripada di desa karena ada jarak angkut dan lain sebagainya, dan ini untuk memutus mata rantai itu. Kalau untuk stimulus ekonomi gimana Pak ke UMKM itu? Ya UMKM ini kan sudah kita bahas untuk rencana anggaran di perubahan di 2021. Kalau yang kemarin kan kita masih bantuan tak terbuka ya BPT yang ada di BPBD. Kemarin pembagian sembako dan lain sebagainya. Ini juga kita ada 13,7 miliar untuk stimulus atau CPS ya, jaringan pengaman sosial. Ini segera nanti kita cairkan untuk masyarakat. Nah, ini menarik Pak, geopark Pak. Itu waktu itu kan Pemkab dan beberapa media juga pernah ke Danau Toba gitu Pak. Beberapa hari. Berarti nanti konsepnya pun akan seperti Danau Toba gitu. Oh ya. Ini masalah geopark Karangsampung Karangbolong. Apa sih geopark Taman Bumi itu apa sih? Kadang-kadang masyarakat Kebumen juga belum tahu Mas. Karena ini baru, inovasi baru, jadi memang banyak yang kaget itu. Ini kan ditetapkan sebagai geopark nasional Karangsampung pada tanggal 30 November 2018 Mas. Waktu itu di Bogor. Saya sudah paparan di beberapa kementerian dan beberapa ahli profesor terkait dengan geopark Karangsampung Karangbolong. Ternyata mereka disurvei oleh mereka dari Presiden Geopark Asia Pasifik juga sudah ke sini ya. Dan itu memang sini sangat luar biasa. Dan ini potensi alam kita yang tidak ada di Jawa Tengah. Hanya Karangsampung Karangbolong. Bahkan diakui oleh dunia, mudah-mudahan ini tahun 2020 lolos menjadi geopark
UNESCO Global. Ini bersaing dengan mana saja Pak untuk Kebumen Pak? Ini kaldera ini Natuna kemarin katanya nggak siap, tapi yang paling siap kemarin dari paparan itu Kebumen untuk menggabung. Iya, kalau kemarin dari nggak siap. Banyuwangi juga kemarin masih digabung dengan Kabupaten Probolinggo, Situbondo. Jadi ada 2 kabupaten digabung, kayak Danau Toba itu 7 kabupaten jadi satu. Lah kita cuma 1 kabupaten, Karangsabung, Karangbono. Ini kan luar biasa. Danau Toba itu kan 7 kabupaten digabung jadi satu, jadi Geopark UNESCO Global. Untuk menuju sana 7 tahun. Nah ini baru 2019, 2020 kita sudah menuju ke sana. Mudah-mudahan ini lolos. Kalau itu lolos nanti udah dikenal oleh dunia, jadi bandara baru ini nanti akan bermanfaat sekali bagi pariwisata alam di Kabupaten ini. Itu, jadi saya tadi pagi juga sudah WA gubernur mohon dukungan macam-macam. Apalagi nanti kalau bupatinya nggak tahu tentang Geopark ini dicabut statusnya Geopark tahun 2020 kita terpuruk lagi. Makanya ini masalah Geopark ini masalah serius dan satu-satunya di Jawa Tengah. Sekarang Wonogiri 3 kabupaten ya, Wonogiri, terus timurnya Wonogiri, Trenggalek, yang satunya mana? Ponorogo ya. Iya, itu 3 kabupaten. Geopark ada di Wonogiri, tapi 3 kabupaten. Kita cuma 1. Kalau nilai potensinya setinggi apa nih Pak? Ya ini kan karena ada bebatuan lantai samudra purba. Kalau ahli geologi itu pasti pernah belajar tentang bumi di Kebumen. Karena kebumian itu artinya bumi. Kalau ingin tahu tentang terjadinya Pulau Jawa ya ke Kebumen. Ada bebatuan dasar lantai samudra purba yang muncul ke permukaan. Ini yang disebut karang sambung, karang bolong. Karang sambung itu karang yang tersambung. Oh iya Pak, nun siapa nanti? Ada LIPI, barang nanti di LIPI kalau merapat kepengen lebih tahu, lebih mendalam tentang Geopark. Ke LIPI aja, di sana ada LIPI, ada Pak Kodi yang menerangkan berjuta-juta tahun yang lalu apa yang terjadi. Ini ada, dan di sana semua mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi tentang geologi mesti belajar ke sana. Iya Pak, nah ini juga terkait dengan COVID Pak ya. COVID sedang melanda, perekonomian sedang lambat, kemudian apalagi sekarang berbarengan dengan rencana akan adanya pilkada itu. Tanggapan Pak Bupati, apakah ini sudah sesuai ataupun ini pilkada mungkin bisa ada opsi untuk mungkin tanggapan ada lebih ditunda dulu sampai 2022 atau 2020? Ya memang ada status darurat COVID di Indonesia kan belum dicabut oleh Presiden ya. Ini dasarnya ya. Kalau pilkada dalam kondisi seperti itu, apakah nanti bisa berjalan dengan lancar? Katakanlah petugas KPU-nya, TPS-nya, ini yang akan berkerumun orang banyak. Ini bagaimana dengan anjuran pemerintah yang terkait dengan new normal ataupun kebiasaan baru ini? Ada harus pakai masker, harus berjaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Nah ini realisasinya seperti apa di bawah? Karena di TPS itu kan maksimal 400 Mas. Kemarin yang pertama ditetapkan oleh KPU 600 orang pemilih di setiap TPS. Ini karena aturan baru dari Mendagri minta untuk ditambah TPS-nya sehingga jarak yang jumlah pemilih yang ada di TPS jadi 400. 400 orang ini setiap TPS sebanyak 3.150 TPS, apakah bisa menjaga kondisi tersebut? Ini juga harus harus kita telah kembali Pak ya. Artinya bisa enggak? Jangan-jangan nanti ada kekhawatiran ada klaster baru dari pilkada ini. Belum yang dari Solo kemarin juga wali kotanya mengatakan bahwa ini ada klaster baru dari penjual tahu ya. Dan ini dari daerah hitam Solo. Nah ini Solo kan juga pilkada. Semarang, kota Semarang juga pilkada, Demak juga pilkada, Kabupaten Semarang juga pilkada. Lah ini gimana kabupaten-kabupaten yang lain? Tapi Kebumen insya Allah siap lah dengan segala konsekuensinya. Kalau memang itu sudah dari keputusan pemerintah, ya kita siapkan anggarannya, kita laksanakan sesuai dengan protap yang ada. Dari sisi anggaran juga nanti akan membengkak Pak ya, karena
untuk membeli masker, APD dan APD dan sebagainya lah. Ini kan juga perlu ada penelaahan kembali berapa nanti akan pembengkakan dana itu katanya. Ya kemarin sudah ada usulan dari KPU Kabupaten ya, namun ada beberapa usulan yang memang kita tidak bisa realisasikan karena memang anggaran kita terbatas. Karena kemarin ada usulan sebenarnya berapa 15 miliar lebih, dan ini kan memang tidak kita akomodir. Yang kita akomodir adalah jumlah TPS, penambahan TPS yang 900 ya kan. Dari 2.250 TPS tambah 900 jadi 3.150 TPS. Ini kita anggarkan Mas, kita oke lah kalau gitu. Karena memang itu perlu butuh kotak suara, butuh petugas PPS yang ada di masing-masing TPS, kita siapkan. Terkait dengan masalah Pilkada tahun 2020, saya selesai pada tahun 2021 tanggal 17 Februari. Saya akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ini untuk bekerja keras menangani masalah-masalah yang ini jadi masalah nasional. Kebumen alhamdulillah hari ini mudah-mudahan zero COVID lagi sehingga perekonomian segera bangkit. Ini yang saya fokus untuk kerja untuk saya hari ini ya. Masalah pilkada nanti dulu gitu, nanti Pak. dulu lah Masyarakat, ya, masyarakat dulu ini kondusif. Kalau sudah kondusif, sudah aman, ini pasca corona seperti apa ekonominya, kalau sudah pondasinya tertata, ini mau mikir apa aja enak Mas. Tapi kalau ini nanti terpuruk ekonominya gimana, ini Pak Bupati pasca corona ekonominya gimana nih, yang semua daerah bahkan nasional sudah turun. Masa itu nggak dipikirkan sih ngomong masalah pilkada, karena ini kan masalah ketuhanan, masalah kemanusiaan. Saya sampaikan di merapat kemarin, masalah corona ini masalah kemanusiaan. Nomor 2 setelah Pancasila, kalau politik kan nomor 4 itu. Kerakyatan yang dikelola hikmat itu kan politik. Sebetulnya ya masih penting kemanusiaannya ini, karena ini melibatkan manusia, tidak melibatkan partai politik itu. Tapi melibatkan konstituen kita yang ada di PDI, ada di PKB, dan masyarakat semua. Ini harus diperhatikan betul. Dan nanti lah Pak, kerja dulu Pak ya, kerja dulu ini kan ada masalah-masalah darurat yang harus kita tangani gitu loh Mas. Tidak memikirkan yang lain. Kalau saya sih pribadi ya, ini masalah daruratnya gimana gitu. Saya malah nggak kepikir pilkada, mau pilkada monggo, nggak pilkada juga. Ya karena ini memang masalah daruratnya belum dicabut oleh Pak Presiden. Ini malah tadi saya baru lihat Pak di media sosial, ada beberapa pihak yang menginginkan pilkada itu ditunda dulu karena situasi yang belum menentu seperti itu. Ya saya juga setuju seperti itu ya, karena ya nunggu kondisi darurat dicabut oleh Presiden lah. Kita kalau sudah bebas kan udah enak. Mau kampanye, mau mukul massa, ini juga bebas. Kalau dalam kondisi seperti ini kan kelihatannya pertarungannya nggak fair gitu loh menurut saya. Kompetisi demokrasi yang dalam kondisi darurat itu kalau menurut saya kurang sehat. Kecuali kalau demokrasi dilaksanakan dalam kondisi yang normal, itu malah demokrasinya bagus. Tapi kalau demokrasi dilaksanakan dalam kondisi seperti ini, gimana? Bukan berarti saya gimana-gimana, tapi karena ini kondisi darurat yang masih belum dicabut oleh Pak Presiden. Ini kan kalau kami lihat Bapak itu sebagai petahana, kemudian beberapa sejumlah masyarakat menginginkan Bapak untuk kembali memimpin Kebumen karena memang dari tingkat elektabilitas, tingkat kepopuleran itu masih begitu tinggi Pak. Nah, kalau Bapak sendiri gimana nih Pak menanggapi masyarakat? Saya secara pribadi ya, saya seorang Muslim ya, dari pesantren itu kan ketika diberi amanah itu Bismillah Mas. Yang mengajukan itu kan partai-partai politik, yang mengusung saya perorangan siapapun, ini kan partai politik. Saya sendiri punya Partai Kebangkitan Bangsa, dapat 9 kursi. Ya nanti seperti apa partai saya? Saya sudah melakukan pendaftaran, uji kelayakan dan kepatutan di DPP. Nah, masalah patut dan tidaknya ini nanti PDPP yang akan merekomendasikan saya sebagai calon bupati 2020. Tapi kalau nanti DPP tidak merekomendasikan dan tidak menganggap saya layak dan patut, ya saya juga alhamdulillah nggak masalah kan. Yang penting saya bekerja ke depan. Ini sisa waktu ini saya pergunakan semaksimal mungkin untuk membangun Kebumen yang sebaik-baiknya, apalagi dalam kondisi COVID ini, ekonomi juga turun dan lain sebagainya. Ini fokus saya untuk kerja ke depan agar dampak dari COVID ini tidak terlalu signifikan di Kabupaten Kebumen. Itu intinya Mas.
Iya Pak. Nah, berarti ini kita ke Kota Widan Pak ya? Denangon ini juga ada acara sosialisasi terkait dengan new normal ataupun kebiasaan baru ya, adaptasi ke kebiasaan baru. Ini nanti kita juga sosialisasi, ada dari RSUD, dari masyarakat. Mudah-mudahan sosialisasi ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan masyarakat mendengar aturan pemerintah, dan kami harapkan juga taat terhadap himbauan dari pemerintah.